Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisa Mapan, bincang soal tentang masa depan. Kali ini sama Suci. Halo ya Suci, apa kabar? Baik, Sehat Suci? Sehat. Kalau kemarin sama Suci di studio sebelah ya? Iya, di studio baru ya. Studio baru kemarin sama Ica ya kalau nggak salah. Nah, jadi buat teman-teman Digitox atau juga pemirsa di Bisa Mapan, kali ini kita akan kedatangan tamu nih. Buat kalian yang mau nanya nanti, ini kedatangan tamu dari Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Ada siapa Suci? Iya, ada Bapak Aji Windu Fiata. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Aji. Nah, buat kalian yang mungkin hobi desain, Suci ya, buat juga mahasiswa-mahasiswa UIGM yang sekarang lagi nyaksiin di Jilens TV, jangan lupa untuk like, comment, subscribe tentunya. Nanti ada apa nih Suci nih? Seperti biasanya? Iya, seperti biasa akan ada hadiah untuk penanya terbaik, Penanya terbaik yang akan dibacakan dan juga tentunya akan dijawab langsung oleh narasumber kita pada hari ini. Oke, dan juga yang buat penanya terbaik tadi, sekali lagi jangan lupa kalian juga untuk follow akun media sosial dari Semen Batu Raja yang ada di bawah ini. Silakan, ada Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Nah, jadi apa sih yang akan kita dapatkan pada sore hari ini, Suci nih? Iya, kali ini kita mengusung tema peranan dan juga perkembangan desain komunikasi visual di era 4.0. Nah, khususnya buat teman-teman mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya Universitas Indo Global Mandiri Palembang dan juga yang mengambil desain komunikasi visual nih. Kita akan langsung aja nanti ngobrol-ngobrol bersama Pak Haji dan juga kalian juga yang mau nanya langsung sama Pak Haji, silakan juga karena akan dapatkan hadiah dari Semen Batu Raja. Tentunya hari ini kita ada sponsor dari mana aja di sini? Iya, betul sekali. Kita ucapkan terima kasih untuk para sponsor yang sudah mensukseskan acara ini. Ada PT Batu Raja Multi Usaha, ada siapa lagi kalian? Ada Batu Raja dari Insani. Iya, dan ada Rumah Makan Pinang Raya. Dan juga ada dari Digitizer. Nah, itu juga sekali lagi kami tidak henti-hentinya mengingatkan buat pemirsa di rumah yang tentunya lagi nonton di Jilens TV untuk terus menerapkan protokol 3M. Betul, untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Iya, pokoknya kita akan ngobrol sama Pak Haji setelah yang saat ini, jangan kemana-mana, di sini aja Pak. Masih di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan ya. Kita mengundang Bapak Aji Windu Fiatra sudah bergabung bersama kita. Tepuk tangan dulu Bapak Haji. Ini mahasiswa UIGM wajib ya syaratnya kalian buat follow, subscribe karena dekan fakultasnya ada di sini di Suci nih. Pak Haji apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibuk apa nih Pak Haji? Ya, seperti biasa di kampus. Masih sibuk di kampus ya. Apa namanya, apakah pembelajaran tetap muka berjalan Pak Haji? Sebagian berjalan, khusus untuk mata kuliah praktek kita ada tetap muka, tapi tetap ngikutin protokol ya, kesehatan COVID tetap gitu kan. Jadi mungkin ada pembatasan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktek. Iya benar. Yang tadinya misalkan jumlahnya 50 nih Suci nih, bisa jadi sekarang karena ada pembatasan bisa jadi ada 20 orang. Iya, dibagi-bagi. Capek nggak Pak? Ya lumayan. Oke, jadi pemirsa di rumah kita akan membahas tentang peranan dan perkembangan desain komunikasi visual di era 4.0 bersama Bapak Aji Windu Fiatra. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Iya. Suci mau nanya apa nih? Iya, Pak Aji, ini kira-kira bagaimana sih perkembangan industri digital komunikasi visual di Indonesia di era sekarang ini, Pak? Sebenarnya untuk di keilmuan desain komunikasi visual,
kalau menyikapi dengan industri keempat ataupun 40 itu 40O ini kan, ini sebenarnya setiap masanya DKP itu, kita singkat DKP ya, desain komunikasi visual itu DKP, itu selalu akrab dengan teknologi gitu. Jadi artinya untuk DKP ini sebenarnya nggak terlalu menjadi permasalahan besar, karena orang-orang yang berkecimpung di dunia DKP ini mereka selalu mempunyai inisiatif sendiri, mandiri, kemudian memang selalu berpikiran kreatif gitu. Jadi apapun yang ada tuh selalu menyikapinya secara positif, meskipun untuk di masa industri 40 ini ada positif negatifnya, tapi kita selalu thinking positif aja. Jadi perkembangannya seperti itu nih Sucina. Nah kalau misalkan ada nih Pak bahwa anggapan desain grafis hanya sebatas kemampuan mengoperasikan software komputer, menurut Pak Aji gimana nih Pak? Setuju nggak Pak dengan anggapan seperti itu? Sebenarnya kurang tepat juga kurang sih tepat, Pak, ya. Karena DKP itu tidak hanya belajar software atau apps ya, aplikasi grafis, sebab di DKP itu mereka mempunyai atau mempelajari dari keilmuan yang lainnya. Misalnya untuk gimana cara membuat layout yang benar, untuk pewarnaannya seperti apa, tipografinya juga kayak apa, bahkan untuk mengkonsep suatu ide gagasan menjadi perancangan desain grafis atau DKP itu benar-benar harus riset gitu. Jadi tidak sembarangan. Makanya kalau hanya penguasaan software pun justru para mahasiswa ataupun para desainer di bidang DKP ini softwarenya mereka apa aja siap gitu. Jadi cepat menanggapinya, cepat mereka. Oke, Pak Haji ini sendiri kan merupakan dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya ya di UGM ya Pak. Nah, seperti apa langkah-langkah perguruan tinggi itu sendiri untuk menanggapi era 4.0 ini, khususnya di program studi DKP ini Pak? Oke, ini memang kalau untuk di era sekarang ini kita sebut emang industri keempat ini memang harus ada perubahan di dunia pendidikan ya, khususnya perguruan tinggi, terutama yaitu pengembangan di kurikulumnya. Nah, terutama untuk di DKP, kalau di DKP itu untuk di kurikulumnya itu setiap momen apapun mereka harus siap beradaptasi dengan teknologi. Bahkan kalau misalnya kita lihat sejarah ketika industri ketiga ya, ketika komputerisasi sudah memasukin di dunia pendidikan atau dunia usaha, DKP pun berubah perannya. Kalau dulu kebanyakan secara teknis yang manual, sekarang sudah mulai berubah ke arah komputerisasi. Itu mereka cepat DKP-nya. Karena modalnya apa? Para desainer ataupun mahasiswa DKP itu mereka sudah punya basicnya. Basicnya artinya basic dalam segi kemampuan, keahlian, mereka sudah paham gitu. Tapi begitu ketemu dengan teknologinya, apalagi dengan sekarang teknologi keempat ini mereka sudah terbiasa jadinya. Meskipun dampaknya ya kita paham kalau dampak negatifnya ke industri keempat ini adalah pengurangan jumlah kerja ya. Tapi justru itu juga kalau kita lihat dari sisi positif bisa menjadi banyak peluang. Jadi imbang lah. Jadi harus siap berubah ya, menyesuaikan diri dengan zaman yang ada sekarang ini ya Pak ya. Dan juga betul juga Suci, di era saat ini kan di era pandemi banyak sekali yang positifnya teman-teman desain grafis ini malah secara digitalisasi Pak Haji ya, untuk mungkin membranding suatu produk atau juga kepentingan bisnis lainnya nih Pak Haji. Itu sangat-sangat banyak. Nah ngomongin bisnis nih Pak Haji, kadang dan mungkin teman-teman di rumah juga pasti berpikiran bagaimana sih Pak desain grafis ini bisa menyeimbangkan ya antara idealisme dia seorang desainer dengan kepentingan bisnis yang misalkan saya berkepentingan nih Pak untuk bisnis produk, misalkan bisnis semen batu raja nih, itu gimana Pak Haji menyikapinya untuk penyeimbangannya? Menjadi desainer itu memang kita nggak bisa munculin rasa idealismenya dalam berkarya ya. Meskipun secara naluri itu tetap ada. Artinya desainer itu dia harus menyeimbangkan
antara menggagaskan idenya atau menuangkan idenya ke suatu desain, dari sisi untuk ke seni rupa, khususnya seni rupa ya, dia harus seimbang gitu. Tidak mementingkan rasa egonya, tapi juga mementingkan untuk kebutuhan klien yang akan dibantunya ataupun akan di desainnya. Jadi harus benar-benar imbang gitu. Jadi jangan mengikuti dari sendiri. Iya. Jadi mengikuti juga apa yang diminta oleh kliennya. Gitu. Tapi dia emang seniman. Kalau seniman lurik biasanya kayak pelukis segala macam tuh kan Pak mengikuti idealisme dirinya sendiri gitu sesuai dengan mood ya. Nah Pak Haji, ini bagaimana sih sebenarnya peran DKP sendiri dalam memajukan SDM yang mandiri untuk turut ikut serta di industri 4.0? Peran untuk DKP non SDM ini kalau di masa pembelajaran kita emang fokusnya ke sana ya. Terutama dengan industri keempat ini, jadi beberapa program dari program studi DKP itu memang memfokuskan untuk peningkatan keahlian kemampuan para mahasiswanya, baik itu secara digitalisasi ataupun untuk secara manualnya, bahkan diarahkan bahwa setiap mahasiswa bisa menjadi entrepreneurship ataupun bisa menjadi wirausahawan yang prosesnya ya ada beberapa tahapan yang kita beri masukan bahwa ini harus berani loh mencoba, karena melatih mental para mahasiswa untuk ikut peran di industri ini emang menjadi ya tugasnya lumayan agak berat gitu ya, karena kebanyakan di dunia pendidikan hanya fokusnya ke secara keilmuan aja, tapi begitu penerapan ke masyarakat mereka jadinya agak jadi agak kaku gitu. Apalagi dengan sekarang dari program pemerintah dengan adanya kampus merdeka, itu kita sangat menyambut baik, sebab di beberapa program tersebut memang benar-benar menerjunkan mahasiswa itu untuk lihat loh kondisi masyarakat Indonesia itu sekarang begini. Jadi peran aktifnya di masyarakat itu bisa langsung ke target sasaran. Apalagi di DKP dari semua bidang juga itu bisa masuk ya. Jadi itu SDM yang disiapkan untuk menghadapi industri 4.0 ya Pak ya, dari teman-teman DKP desainer yang tadi kan yang dari kampus juga menerapkan yang tadi apa Pak, yang kampus merdeka Pak ya. Kampus merdeka. Nah, itu udah disiapin. Jadi nggak usah khawatir ya Suci ya. Jadi buat teman-temannya untuk pengembangan pola SDM-nya dari desain komunikasi visual ini Pak ya. Buat teman-teman mungkin yang sekarang udah masuki masa mau nyusun tugas akhir Suci ya, teman-teman DKV itu tadi Pak Haji bilang bahwasanya DKV ini nanti masuknya udah banyak nih jalurnya Pak ya. Nggak cuma hanya tertentu misalkan jadi seniman atau jadi apa tuh, banyak juga. Pokoknya kalian udah ada peluang-peluang juga buat kalian ya Pak Haji ya, buat teman-teman DKV yang mungkin lagi sekarang nyusun tugas akhir Suci ya. Nah, kita akan kembali lagi, pokoknya jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol dengan Bapak Haji. Sekali lagi yang mau nanya silahkan, nanti kita akan langsung tanyakan kepada Pak Haji dan juga akan dapat hadiah Suci ya. Iya betul sekali, dan juga tentunya tetap bersama kami, kita akan segera kembali di sini aja Pak. Masih bersama Pak Haji. Kali ini kita masuk di segmen mau tanya jawab. Tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang udah nanyain, tenang aja, nanti kita akan langsung tanya ke Pak Haji. Jadi yang nanya ini dapat hadiah Suci ya. Betul banget ya, ini sudah ada banyak banget. Udah banyak banget ya. Langsung aja mungkin kita bacakan pertanyaan dari yang pertama ini dari Cuan_Cafe. Bapak, apa pandangan Anda sebagai dosen dengan industri kreatif di Palembang saat ini? Sudah dapat bersaingkah dengan kota-kota lain?
Oke, untuk bersaing khususnya para dosen yang kalau di DKP ya, apalagi untuk para alumni ya. Dengan pengalaman saya melihat kondisi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ataupun info dari teman-teman yang lain, di Pulau Sumatera ini khususnya di Palembang siap bersaing kok. Justru tidak hanya di negara Indonesia, tapi untuk ke negara lain pun secara skala internasional juga siap. Sebab yang kita utamakan dalam proses pembelajaran adalah gimana untuk selalu berpikiran kreatif, selalu inisiatif dan mandiri. Artinya mereka mau di mana aja, oke siap. Gitu. Jadi udah siap dimanapun dengan berkreasi, berinovasi dengan ide-ide kreatif tentunya Pak Haji. Iya. Jadi dari Cuan_Coffee ya, udah dijawab sama Pak Haji. Selanjutnya dari Raffi Ahmad Paras. Mau tanya seberapa besar pengaruh atau juga gaya desain terhadap promosi yang akan dilakukan sebuah perusahaan Pak? Gaya desain ya. Oke, gaya desain. Di DKV itu sangat erat hubungannya dengan perusahaan. Ya. Karena perusahaan itu salah satunya menjadi klien ya. Meskipun DKV tidak hanya bergerak secara komersil, tapi juga ada perancangan yang sifatnya untuk sosial. Nah, kalau untuk ngomongin gaya desain untuk sebuah perusahaan, biasanya selalu akan diikutin dengan image perusahaan seperti apa gitu. Ketika kita ada semacam diskusi antara klien dan desainernya, mereka akan menentukan ini konsep perancangan yang tepat dengan perusahaan tersebut apa. Jadi tidak mesti harus dengan gaya desain yang kaku, tapi harus fleksibel, siap dengan setiap masa ataupun setiap kondisi. Berarti dengan kondisi pandemi sekarang ini, apa sih yang bisa diberikan oleh perusahaan tersebut apa itu ke masyarakatnya apa? Karena sekarang metode baik untuk publikasi atau promosi sebuah perusahaan sekarang kan udah agak beda ya. Artinya ada pembahasan yang lebih lanjut antara desainer sama klien tersebut, di mana membentuk image perusahaan biar tetap selalu eksis di masyarakat. Mungkin bisa jadi Suci nanti kita minta tolong mahasiswanya Pak Haji nge-branding kita kan lihat dengan milenial. Oke, tadi dari Raffi Ahmad Parasya udah dijawab bagaimana tadi ya pengaruhnya terhadap gaya dalam desain di sebuah perusahaan kali ya. Ini branding kali Pak ya. Tepatnya branding perusahaan gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari sriwahyuni.uni05 nih Pak. Ada lama-kelamaan desain bukan lagi sebuah bidang yang berdiri sendiri nih Pak katanya ya. Keberadaannya makin lama makin tidak kentara karena melebur dengan bisnis, teknologi, pendidikan dan juga disiplin lainnya. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah batasan antara area desain yang lainnya ini akan semakin kabur Pak? Ya bisa dibilang gitu juga sih ya. Soalnya sekarang ini kan banyak masyarakat umum itu bisa mempelajarin desain komunikasi visual ini melalui aplikasi ataupun melalui template-template yang ada, tinggal klik-klik jadi gitu. Cuman yang menjadi pembedaan itu sebenarnya bisa kelihatan. Ibarat itu ketika kita melihat sebuah desain yang menggunakan template yang ada, itu untuk nilai secara originalitasnya itu kurang. Kita juga bisa melihat ketika desain ini dirancang oleh amatiran ataupun ini bisa kita tahu oh ini hanya ala kadarnya gitu. Tapi ketika kita benar-benar mendesain dengan menggunakan konsep tertentu, kemudian emang melalui riset ataupun survei, kualitas dari desain itu akan muncul. Sebab desain itu tidak hanya secara visual saja yang perlu dilihat, tapi kadang-kadang muncul aura ataupun image tertentu yang memang kita arahkan agar masyarakat ataupun konsumen target sasaran itu tepat dengan perusahaan iklan yang kita mau rancang tersebut. Jadi hasil karya itu akan terlihat sekali ya Pak ya, mana yang memang profesional gitu ya. Jadi ini udah dijawab pertanyaan dari sriwahyuni.uni05. Selanjutnya dari Ilhamro 08. Banyak template desain, misalkan logo, brosur, layout di media sosial dan lain-lain beredar di pasaran sehingga memungkinkan nih Pak untuk pebisnis mempunyai materi-materi promosi tanpa kehadiran adanya desain grafis profesional. Bagaimana menurut Pak Haji nih yang memahami DKV tersebut Pak? Ini rasanya terkait sama yang tadi ya. Yang pertanyaannya. Memang kita tidak bisa menutupi dengan perkembangan sekarang yang
bisa dibilang ya tanpa batas dan tanpa jarak ya. Dengan beredarnya image ataupun foto, logo, desain template sebagainya itu memang mempermudah orang untuk mendesain dengan kebutuhannya. Karena sebelumnya memang banyak diketahui bahwa untuk mendesain sebuah media promosi itu butuh budget yang sangat besar gitu. Nah di sini tadi tingkat nilai originalitas dalam sebuah berkarya desain itu yang perlu kita jaga gitu. Sebab masyarakat ataupun konsumen itu bisa melihat kualitas desain ini kayaknya ya biasa aja gitu kan, ataupun ini umum gitu. Nah justru disinilah kelebihan DKP itu ketika untuk merancang sebuah desain mereka akan selalu berpikiran beda dengan masyarakat. Jadi pada box tadi benar-benar sangat berperan penting gitu. Akan kelihatan kualitasnya ini gitu. Jadi lebih terkonsep Pak ya. Iya. Dari Ilham Pro 08 dijawab ya Pak Haji. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih dari Deandro nih Pak. Melihat industri saat ini untuk jurusan DKV, skill apa yang sangat diperlukan agar dapat diterima oleh perusahaan? Untuk skill ya kita sebenarnya bebas ya. Makanya contohnya begini. Saya membiasakan mengajarkan kepada mahasiswa itu, silakan kalian berkreasi sesuai dengan kesukaan atau hobinya gitu. Jadi tidak membatasi. Selama itu berkaitan dengan konsep rancangannya itu tidak jadi masalah. Karena kalau kita tetapkan satu skill untuk di DKP itu memang menjadi spesialis gitu. Tapi bisa dibilang juga ketika skill ini dikembangkan menjadi lebih lanjut, jadi lebih kesannya dia multi talent gitu ya. Jadi tidak hanya skill tertentu yang harus kita tetapkan, ini enggak gitu. Jadi biar nggak terkotak-kotak gitu ya Pak Iya. ya, jadi skillnya bebas ya. Bebas silakan berkreasi gitu ya. Di sini lah kita peran hanya mungkin ya sedikit-sedikit, cuma hanya membimbing aja, hanya butuh polishnya saja gitu. Oke, tadi dari Deandro ya. Oke, Pak Haji, obrolan kita sangat seru nih. Apa yang akan Pak Haji sampaikan mungkin buat pemirsa di rumah dan yang lagi nonton acara ini di Jilex TV khususnya terkait obrolan kita pada sore hari ini mengenai peranan dan perkembangan? Apa yang akan Pak Haji sampaikan khususnya kesan dan pesan mungkin untuk memotivasi nih Pak dari teman-teman di luar sana yang di bidang DKV ini Pak? Oke. Untuk di masa pandemi ini memang sangat berdampak banget di semua bidang ya, termasuk juga di DKP. Cuman untuk dengan masa sekarang rasanya naik banget kalau misalnya kita jadi ini semacam batasan bagi kita, padahal justru ini menjadi tantangan yang bisa dibilang ya cukup menarik. Artinya kita bisa berpikir gimana sih menciptakan peluang, tidak hanya menunggu kesempatan tapi kita gimana membuat kesempatan. Sebab dari awal kita di DKP itu memang selalu diajarkan harus selalu bergerak, artinya selalu mempunyai ide-ide yang selalu akan fresh lah gitu. Dan di sini juga di DKP kalau misalnya dengan kondisi sekarang peluang-peluang itu semakin lebar. Artinya tidak hanya suatu ini bisa bencana juga ya. Di situ tadi kita kelihatan kalau setiap peluang yang ada kita lah yang jadi kuncinya gitu. Jadi meskipun pemerintah mempunyai program di rumah aja, justru di rumah aja ini jadi tantangan bagi kita gitu. Lebih kreatif Pak ya. Iya. Oke, itu ada lagi Pak Haji? Mungkin tambah lagi gini. Untuk peranan menyikapi industri 4.0 ini dan juga kita melihat apa sih yang harus kita lakuin kalau untuk menyikapinya. Lebih baik kita selalu mempunyai sikap untuk meningkatkan kompetensi diri. Artinya kompetensi diri ini selalu melatih apa yang di dalam diri kita ini yang bisa kita lakuin. Kemudian juga aktif bekerjasama ataupun kolaborasi dengan bidang-bidang lain ya. Karena kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa dengan teman-teman ataupun orang lain.
Dan ini juga selalu berusaha beradaptasi dengan teknologi yang ada sekarang. Meskipun dibilang orang gaptek, ya sebenarnya itu bukan terlalu ini ya, sebab kita nggak bakal bisa menghindarin kemajuan perkembangan teknologi yang hitungannya hanya mungkin per detik kali ya. Iya, Jadi sangat harus pesat selalu siap banget ya. gitu. Untuk mengupgrade diri gitu Pak ya. Iya. Dan kita juga harus bisa menyesuaikan diri Iya, tentunya betul. dengan perkembangan yang ada. Iya. Ya. Oke, Pak Haji, terima kasih hadirnya di studio Digilabs TV. Salam buat mahasiswanya Pak. Nanti mahasiswanya kita kolaborasi Suci ya. Iya. Teman-teman DKV yang kalau dulu pernah Suci saya ngobrol sama Pak Haji dulu, kita mau bikin acara tuh ya. Jadi teman-teman DKV yang hobi ngelukis Pak ya, apa ngelukis apa ya Pak? Berkreasi Ya, kita mau bikin di studio Digilabs TV di kantor Jakabaring ini tempatnya ya. Oke, Pak Haji sekali lagi terima kasih kehadirannya dan juga kami ucapkan selamat kepada para pemenang live chatnya. Bukan live chat ini mah ya. Yang udah nanya sama Pak Haji bukannya yang pertama dari Cuan_Cafe. Ada dari Raffi Mat Panas. Dan juga ada sriwahyuni.uni05. Ada dari Ilham RO08. Dan juga ada Dinrul_. Selamat kepada para pemenang. Silakan untuk melakukan DM Instagram di marketing_semen Batu Raja. Dan juga kami ucapkan selamat lagi. Terima kasih kepada sponsor yang udah support kita di acara pada hari ini. Iya, ada PT Batu Raja Multi Usaha. Ada juga PT Batu Raja Insani. Ada Rumah Makan Minaraya 2. Dan juga ada Digitizer. Dan juga buat pemirsa di rumah sekali lagi kami tentunya mengingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan Suci ya. Iya. Terus memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan ya. Ya, Ada pokoknya istilah baru tambahan kali ya. ada. Kalau dulu orang bilang mangan orang mangan yang penting kumpul, Sekarang mangan orang mangan yang penting jaga jarak. Nah, mana orang kalian yang jaga jarak. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Haji, Suci, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya di Digitalk Show bisa makan yang sore tentang masa depan. Saya Nasi Kamun pamit undur diri. Dan saya Suci Febrianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.